Baru-baru ini Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri sukses menjuarai Piala AFF U19 2024 usai mengalahkan Thailand di partai final. Pada laga final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jens Raven berhasil mencetak gol satu-satunya buat kemenangan Indonesia pada menit ke-17. Kemenangan 1-0 Timnas Indonesia bertahan hingga wasit asal Arab Saudi meniup peluit panjang. Indra Syafri menambah torehan prestasi dalam karir kepelatihannya menukangi Timnas Indonesia kelompok umur. Pelatih asal Sumatera Barat itu berhasil mempersembahkan trofi keempat untuk skuad merah setelah baru-baru ini menjuarai Piala AFF U19 2024. Terbaru saat mengalahkan Thailand di babak final dan menjadi juara Piala AFF U19 2024. Tim Garuda Muda berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor telak 5-0. Kemudian di level Timnas U19 yang baru-baru ini menjadi juara Piala AFF U19 2024. Sebelumnya, di level Timnas Indonesia U23 berhasil menembus 4 besar di ajang Piala Asia U23 beberapa waktu yang diasuh oleh Shin Tae-yong. Indonesia lewat taktik Shin Tae-yong, berhasil mengalahkan Australia 1-0, dan hingga Korea Selatan lewat drama babak adu penalti. Puncak di level Timnas Senior, Shin Tae-yong membawa tim Garuda menjadi satu-satu tim dari Asia Tenggara yang lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun dalam sisi ranking FIFA, Indonesia masih di bawah Thailand dan Vietnam, namun di bawah asuhan Shin Tae-yong Timnas Indonesia terus menunjukkan peningkatan, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Melihat performa apik dan perkembangan dari Timnas Indonesia, membuat fans sepak bola Vietnam memberikan komentar dan reaksi yang beragam. Patut diakui, tim Indonesia sangat berubah sejak dilatih oleh Shin Tae-yong, tulis fans. Shin Tae-yong dengan taktik jitunya memberi 3 kekalahan beruntun bagi tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut. Sepanjang tahun 2024, Timnas Indonesia berhasil menang head-to-head 4-0 dari pertemuan melawan Vietnam. Bahkan dari awal tahun hingga saat ini, Vietnam yang dulu raja sepak bola Asia Tenggara itu telah memainkan 7 pertandingan, dan mengalami kekalahan 6 kali. Atas kekalahan beruntun dari Indonesia, Timnas Vietnam Senior berganti pelatih dari Philippe Troussier menjadi Kim Sang-sik usai kalah dari Indonesia. Mauresmo Hinoke, pemain muda berbakat asal klub FC Dordrecht U21, dikabarkan batal dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Berita ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Hinoke sebelumnya disebut-sebut sebagai salah satu talenta potensial yang akan memperkuat Timnas U20 Indonesia. Kabar yang belum terkonfirmasi ini menyebutkan bahwa proses naturalisasi Hinoke telah dihentikan oleh PSSI karena alasan yang krusial. Kabar terbaru yang beredar menyatakan bahwa proses naturalisasi Hinoke terhambat. Menurut informasi dari komentator sepak bola Indonesia, Bung Binder, yang disampaikan melalui kanal YouTube-nya, Hinoke kemungkinan tidak bisa dinaturalisasi karena permasalahan keturunan. Bung Binder mengungkapkan bahwa Hinoke diduga memiliki garis keturunan Indonesia keempat atau kelima, yang tidak sesuai dengan aturan FIFA mengenai naturalisasi pemain. Dalam kasus Hinoke, diduga bahwa garis keturunannya dengan Indonesia berada di atas kakek neneknya, mungkin pada level buyut atau bahkan lebih jauh lagi. Jika benar, maka Hinoke tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi oleh Indonesia. Dalam pernyataannya, Bung Binder menyebutkan, Mauresmo Hinoke yang rencananya mau dinaturalisasi oleh PSSI, tapi saya mendapatkan informasi Hinoke sulit dinaturalisasi karena sudah lebih dari 3 garis keturunan. Dia punya garis keturunan Indonesia. Kalau nggak salah di atas dari neneknya. Pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, yang berharap banyak dari kontribusi Hinoke di masa depan. Selain itu, kabar lain yang memperkuat isu batalnya naturalisasi Hinoke adalah aksi sang pemain di media sosial. Beberapa netizen mencatat bahwa Mauresmo Hinoke mulai tidak mengikuti akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Kabar batalnya naturalisasi Mauresmo Hinoke tentu saja mengecewakan banyak pihak. Sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar, Hinoke diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda Muda.
Sementara itu, situasi ini juga membuka diskusi mengenai proses naturalisasi pemain di Indonesia. PSSI selama ini telah berusaha mencari talenta-talenta berdarah Indonesia di luar negeri yang dapat memperkuat timnas. Kasus Mauresmo Hinoke menjadi contoh bagaimana kompleksitas proses naturalisasi dapat menghambat langkah sebuah negara dalam meningkatkan kualitas timnasnya. Bagi Mauresmo Hinoke sendiri, kabar ini tentu menjadi pukulan berat. Sebagai pemain muda yang sedang merintis karir, kesempatan untuk bermain di level internasional seperti timnas Indonesia adalah impian besar. Meskipun demikian, Hinoke masih memiliki banyak waktu untuk membuktikan dirinya dan mungkin mencari peluang lain di masa depan. Dukungan dari penggemar dan komunitas sepak bola Indonesia tetap ada, terlepas dari situasi yang terjadi. Kita semua masih menantikan konfirmasi resmi dari PSSI mengenai status naturalisasi Mauresmo Hinoke. Hingga saat itu, spekulasi dan rumor akan terus beredar. Namun yang pasti, semangat dan harapan untuk melihat timnas Indonesia semakin kuat di kancah internasional tetap harus dipertahankan. Terlepas dari siapapun pemainnya, dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat adalah kunci kesuksesan bagi timnas di masa mendatang. Mari kita berharap yang terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia, dan semoga semua proses berjalan dengan baik dan lancar. Timnas Cina mulai mempersiapkan diri jelang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sang pelatih, Branko Ivankovic terus memantau perkembangan anak asuhnya. Tim negeri tirai bambu tergabung di grup C pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka bersaing melawan Timnas Indonesia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, Timnas Jepang, dan Timnas Australia. Pada partai pembuka, Cina berjumpa Jepang di Stadion Saitama, Jepang, 5 September 2024. Kemudian menjamu Arab Saudi di Stadion Dalian, Cina, 10 September 2024. Setelah itu, Cina ditantang Australia di Stadion Adelaide Oval, Australia, 10 Oktober 2024. 5 hari berselang, giliran timnas Indonesia yang dijamu di Stadion Qingdao, Cina. Menurut laporan media lokal Cina, Sohu, timnas Cina bakal kedatangan amunisi tambahan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Salah satunya yakni Hou Yongyong, pemain naturalisasi asal Norwegia. Sosok berusia 26 tahun itu punya kualitas mumpuni sebagai gelandang. Hou Yongyong, peraih sepatu emas divisi pertama Norwegia, juga terpilih. Dia mungkin menjadi mitra baru Lei. Hou Yongyong bersinar di Liga Utama Norwegia musim ini, dia sering mencetak gol, tulis Sohu. Bergabungnya dia dengan timnas Cina sangatlah penting. Itu tidak hanya mencerminkan keinginan pribadinya, tetapi juga merupakan hasil dari upaya Ivankovic untuk membujuknya. Ivankovic memainkan peran yang sangat penting. Ia secara pribadi membujuk Hou Yongyong untuk bergabung dengan tim nasional dan bersaing dengan Wulei di perempat final. Para penggemar menaruh harapan besar terhadap penampilan Yongyong dan berharap ia bisa meraih sesuatu di laga debutnya, sambungnya. Grup C babak ketiga ini bisa disebut grup neraka karena dihuni 3 negara langganan Piala Dunia, Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Oleh karena itu, Branko Ivankovic menaruh perhatian penuh terhadap kekuatan sang calon lawan.